nafasku, ku serahkan padamu. Menjadi persembahan yang hidup bagimu. Kemana suaramu yang bisi? Katakan dengan segenap hatimu. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Namun kasih-Mu yang mengalir di dalamku. Setiap nafasku, setiap nafas, oh Yesus, ku serahkan padamu. Menjadi persembahan yang hidup bagimu. Sekali lagi, sama-sama gimana? Hidupku bukan aku lagi. Amin. Namun kasih-Mu yang mengalir di dalamku. Setiap nafasku, ku serahkan padamu. Menjadi persembahan yang hidup. Katakan menjadi persembahan yang sekali lagi sama-sama menjadi persembahan yang hidup hanya bagimu. Oh Yesus Tuhanku. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Yesus Tuhan kami. Amin. Sekali lagi saya mau melihat MDC. Mana serukannya meriah bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu coba lihat di kiri kananmu. Katakan hari ini Engkau sungguh luar biasa. Amin. Mari ajak setiap teman-temanmu, kita mau bertinggikan nama Tuhan. Bersuka cita. Yeah. Yeah. Come on. Lebih dahsyat lagi. Katakan pujian ini sama-sama ya. Dengan segenap hatimu. Bukan karena usahaku dan apa? Dan perbuatanku. Semua pemberianmu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kasih dan rahmat yang kekal. Berikan kepastian dalam pengharapan. Come on. Nyatalah karyamu di dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu.
semua angkat suaramu. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberianmu. Thank you Lord. Kasih dan rahmat yang kekal berikan kepastian Amin. dalam pengharapan. Kamu angkat tanganmu sama Tuhan semua. Nyatalah karyamu Di dalam sekali lagi. Nyatalah karyamu di dalamku. sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku Dengan apa? dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, menghidupkanku Dengan apa sekali dengan lagi? anugerah-Mu. Biar Lord. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu kami hidup untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Katakan sama-sama yuk. Wanna sing us yuk? In Jesus we alive. Sekali lagi yuk. In Jesus we alive. In Jesus we alive. Siap bersuka cita untuk Tuhan. Come on, lift us up. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Biarlah in Jesus we alive. In Jesus we alive. In Jesus we Come on, sekali lagi sama-sama. In Jesus we Thank you Lord. Amin. Angkat pujian ini sama-sama yuk. Saat ku melihat semua yang Kau sediakan bagiku, segala kekhawatiran hidupku, kami tidak lagi. Angkat suaramu. Yeah, yeah. Selalu mataku selalu mataku kan memandang pada sinar wajahmu. Izinkan izinkan mulutku bersorak tentang
Tuhan. Dunia bergema Menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh luar biasa. Amin. Tak henti-hentinya setiap kami untuk tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Amin. Semuanya. Come on. Saya mau dengar suara yang di sebelah sini yuk. Come on, yang di sebelah sini jangan mau kalah. Say. Sama-sama ya semua ya. Berkuasa. Come on, angkat tanganmu. Katakan. Menyatakan Yesus Tuhan. Menyatakan. Sekali lagi dengan penuh semangat semuanya. Menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Come on semuanya sebelah sini ya. Sekali lagi. Come on, here we go semuanya. Lebih keras lagi Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi sama-sama. Satu. Hanya ada satu nama di tempat ini. Hanya ada satu nama yang menonton setiap kita, amin Bapak Ibu. Luar biasa Engkau Tuhan. Amin. Segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu Yesus. Bapak Ibu saya mau kasih tahu. Hanya ada satu pribadi yang menonton. Bukan setiap kita yang datang menonton. Tapi Dia Yesus Kristus. Amin. Berikan segala kemuliaan yang bagi Tuhan kita Yesus. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Tiada seperti-Mu Yesus. Segala puji, come on. Segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Mari setiap kita katakan sungguh-sungguh ini. Terimalah Segenap hidupku Tuhan sebagai persembahan yang sekali lagi mari angkat tanganmu dan katakan sama Tuhan. segala puji, Segala hormat Yesus, segenap hatiku menyembah-Mu. Bapak terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. terima kasih Tuhan. Sungguh tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kaulah yang hidup. Katakan pujian ini sama-sama yuk. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu Terlukiskan di dalam hatiku, amin. tercengang dibuatku, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan
syukurmu sama Tuhan. Bapa, ini setiap kami Yesus, selamat kami Tuhan. Kau yang terbaik. Mau lebih dahsyat lagi, katakan sama-sama segala puji. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembahmu. Terimalah hidupku sebagai persembahan. Sekali lagi, come on. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku Yesus sebagai persembahan. Oh, sekali lagi sama-sama yang MBC yuk. Segala Senang hatiku menyembahmu. katakan terimalah Terimalah segenap hidupku hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sekali lagi mari MBC yuk. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sekali lagi. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Katakan sama-sama semua. Bagimu. Haleluya. Bagi namamu Tuhan. Haleluya. Yesus sembah Dia. Kira bala 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 basiki gitu bala 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 bala. Segala puji. Kira bala 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 bala. Kira bala bala bala. Segala puji, segala hormat, amin. Hatiku Menyembah, terimalah segenap hidupku persembahan yang hidup.
Hanya segala hormat dan pujiannya bagimu Tuhan. Terimalah, karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Engkau berikan pada kami. Tetapi segala kemuliaan tetap kami kembalikan untuk Engkau. Segala pujian hanya bagimu. Urapi setiap kami Tuhan, untuk membuka diri kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan biarkan Engkau urapi juga hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarkan Roh Kudus sendiri yang benar-benar memimpin, hingga setiap kami boleh menerima kekuatan sebuah firman dan keajaiban di dalam firman yang memiliki kuasa. Tuhan memberkati setiap kami dan kuasai tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Biasanya saya panggil kakak-kakak gitu. Sama sekarang duduk kakak-kakak gitu ya. Puji Tuhan, ini adalah mungkin yang kedua yang saya ada kesempatan untuk melayani di tempat ini. Kami sudah hampir seminggu kami ada di Sorong bersama dengan tim. Kami melayani training guru sekolah minggu dan ada KKR anak yang dilayani, dan kami juga bersama-sama selalu dengan Yayasan Indonesia Sejahtera Barokah dengan Pak Yasin ya, yang ada di depan nih saudara, yang jadi sopir, yang lainnya jadi kernet aja gitu ya. Oke, haleluya, puji Tuhan. Dan kami bersama tim ada 6 orang yang kami hadir, yang saat ini mereka juga melayani bersama-sama dengan saya. Tadi pagi ada sebuah percakapan yang menarik sekali, karena kami makan pagi bersama-sama dengan Pak Yasin, dengan bersama tim, kemudian kami bercakap-cakap. Ketika kami bercakap-cakap itu percakapannya makin memanas. Awalnya dari politik Amerika yang sedang terjadi, penyerangan dan seterusnya, Israel, Iran. Ternyata percakapan makin memanas, puncak itu yaitu mulai terkait dengan bagaimana mereka-mereka yang disebut sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, itu kenyataannya mereka melakukan dosa yang ditutupin, yang ketika nanti dibukakan itu artinya bisa menjadi sebuah aib dan mempermalukan. Percakapan-percakapan seperti ini sebenarnya anak saya, karena kami ini selalu bersama-sama, percakapan-percakapan seperti itu adalah hal yang mereka bisa dengar. Ketika saya menyampaikan itu pun bersama dengan anak saya sebetulnya memberikan sebuah warning, hati-hati bahwa kamu jangan akhirnya menjadi kasihmu itu beku atau kamu menjadi syak ketika hamba Tuhan itu melayani atau gereja itu melayani. Ada gereja, ada pelayanan itu. Anak saya cukup ekstrim sekali. Dalam sepanjang hidupnya, kemarin itu dia meninggalkan ibadah. Dia bilang sama saya gini, "Papi, saya meninggalkan ibadah. Ini sepanjang hidup saya nggak pernah lakukan. Di tengah khotbah saya keluar. Saya ambil Alkitab, kayak pulang saya keluar. Saya bilang, ini yang khotbah ngawur ini." Saya sampai kaget tuh, ya anak pendeta nih ngawur banget nih. Anak saya ini, kan kamu ya mesti walaupun dia khotbahnya ngawur, ya kamu hormatilah, duduk gitu loh. Gitu. Ternyata enggak, saya enggak kuat. Karena lama-lama nih yang diomong ini ngawur. Dan saya keluar. Itu sepanjang hidup saya belum pernah melakukan itu. Apalagi kalau bapaknya khotbah. Ya, itu kan enggak mungkin tuh. Bapaknya khotbah gini, gitu. Dilempar sandal sama bapaknya nanti. Tapi saya tanya beberapa hal kepada dia dan kami diskusi, dan saya bilang saya setuju dengan dengan pemikiranmu, dengan perenunganmu, dan sedikit saya bangga bahwa ternyata dia mengerti dan paham tentang firman Tuhan selama ini. Tapi saya tidak pernah mengajarkan dia untuk meninggalkan ibadah, enggak. Tapi dia karena udah panas gitu. Saudara, apa yang terjadi di dalam dunia persilatan ini, saya menyebut dunia pelayanan, dunia persilatan gitu ya. Mau itu gereja, mau itu organisasi, ada begitu banyak kekacauan yang kadang kita kalau dibuka semuanya itu sangat mengerikan.
Beberapa waktu lalu saya di Jakarta, ketika saya diskusi dengan hamba Tuhan, sampai berkata begini dia, kamu pikir yang pelayanan-pelayanan mimbar itu mereka kudus? Itu banyak yang kudisan itu. Gitu. Mereka kumpul kebo, mereka ini seks bebas, bahkan gay. Masa saya bilang, kamu sih Ton, kamu pastor masih ada di Surabaya. Kalau di Jakarta lebih mengerikan. Belum berbicara uang. Ada kelompok musik yang sangat luar biasa yang lagunya sering kita nyanyikan, dia pengarang lagu yang hebat. Dan sekarang sudah tidak ada tim itu, kalau Bapak Ibu saksikan nggak akan ada. Bawa lari duit nggak sedikit, nggak banyak, cuma 1,2 triliun. Diperkirakan lari di Amerika, tapi kemudian dicari ternyata dia ada di Thailand. Seluruh tim musik gereja loh. Kalau saya sebutkan kelompoknya, Bapak Ibu bisa kaget gitu. Ini dari sumber A1. Istilahnya kita A1. Belum lagi yang main kripto 500 miliar. Ketika saya menyebutkan itu dan tanya seorang hamba Tuhan dari Australia, bagaimana kita pengelolaan keuangan gereja dan seterusnya. Kemudian kalau kejadiannya adalah kemudian anak dari gembala itu 500 miliar, apa yang harus dilakukan pertanggungjawabannya? Duit dari mana itu 500 miliar? Ternyata di balik itu teman saya bilang, itu kan anaknya pastor. Bapaknya kan sudah 1 triliun. Ampun, keuangan gereja diputar sedemikian rupa, begitu hilang nggak bisa apa-apa. Jadi hal-hal yang terjadi di balik itu, pertanyaannya gini, katanya Kristus ada di dalam dia gitu. Bahkan saudara juga berpikir bahwa Yesus itu ada di dalam saudara kan. Ketika Yesus pertama kali saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia ada di dalammu, yang percaya katakan amin. Ketika saya melayani anak-anak kan juga begitu. Ketika saya berkata, into my heart, come into my heart. Lord Jesus. Anak-anak nyanyi itu dan pengen nangis bahwa Yesus masuk di dalam hatinya. Itu adalah konsep dan prinsip yang sangat benar-benar itu sangat mendasar sekali. Bahwa setiap orang yang percaya Yesus akan masuk ke dalam hatinya dan Yesus akan memulihkan, menghapuskan dosanya. Jadi pertanyaannya kenapa Yesus yang ada di dalam hati itu, yang ada dalam diri saudara, tapi faktanya begitu banyak orang yang melecehkan dan hidupnya berbeda dengan apa yang diinginkan Tuhan. Ini menjadi perenungan saya, kenapa ya? Kenapa kan Yesus sudah ada di dalam hati, Yesus yang mengubahkan. Kita buka firman Tuhan yuk, kita buka di dalam Roma. Roma pasal 8 ayat yang ke-10. Slide-nya nanti bisa dibuka aja. Gak apa-apa, saya sambil jalan langsung. Roma pasal 8 ayat yang ke-10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, ingat, Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Amin. Betul itu. Yesus itu ada di dalam kamu, roh itu jadi seperti istilahnya saya dengan Pastor Yasin ini 2 hari, 3 hari ini lagi ngomong tentang aktivasi. Bahwa ketika roh itu ada, jika terima Yesus kemudian ada di dalam kamu, roh kita tuh seperti teraktivasi. Cek. Seperti kayak starter mobil tuh, cekeng, nah gitu. Tapi masalahnya mobilnya jalan apa enggak, kan hidup. Tapi kan jalan apa enggak tahu. Sehingga ketika roh itu teraktivasi, Yesus itu ada di dalam itu bergerak, maka satu yang sangat luar biasa adalah kita punya sebuah hubungan, sebuah koneksi secara langsung pada Allah. Sama dengan sebuah ilustrasi ketika penjaga di White House yang ada di luar sana pada zaman dulu, kemudian ada seorang anak itu tanya, anak kecil ini tanya kepada penjaga di depan.
Wah, kamu sudah berapa lama Om ada di menjaga ini? Wah, sudah bertahun-tahun. Enak enggak? Ya ini sudah tugas. Terus ditanyain lagi, apa sih Om yang Om tuh pengen dalam hidup ini? Aku tuh pengen ketemu presiden. Loh, belum pernah? Belum. Walaupun menjaga istana presiden itu belum pernah ketemu presiden. Belum. Ya udah Om, ikut aku. Nanti habis tugas selesai ikut aku ya Om. Loh kenapa? Udah pokoknya ikut aku. Nah ternyata anak ini kemudian masuk White House dengan segala protokoler dan penjagaan yang sangat ketat. Ketika anak ini masuk, ternyata protokoler dan penjagaan yang sangat ketat itu tiba-tiba melunak. Dengan kebingungannya si pengawal ini, penjaga ditanya, loh kok bisa begini ya? Ada apa yang terjadi? Tiba-tiba anak itu masuk, kemudian di oval room, kemudian dia ketuk pintu, kemudian dia buka karena ada suara presiden di dalam. Masuk, come in. Kemudian dia masuk, kemudian presidennya gini, ada apa San? What for San? Papa, ini ada penjaga yang sudah kerja puluhan tahun ini. Di sini jaga di depan gak pernah ketemu sama papa. Dia pengen ketemu, Pak. Ketemu, Pak. Siapa dia? Ya, ternyata dia anaknya presiden. Membawa pengawal itu, kemudian ketemu dengan presiden, kemudian bercakap-cakap. Kalau zaman sekarang mungkin foto, selfie, update status, dan seterusnya. Tetapi anak ini dengan tenangnya saja, dia membuka sebuah akses bahwa dia bertemu dengan bapaknya. Yesus itu ada di dalam dirimu, itu juga membuka akses supaya engkau punya hubungan yang kembali bersama dengan Bapa di sorga. Ketika seorang anak kecil ditanya oleh Bapak Ibu boleh lihat filmnya, judulnya The Heaven is for Real. Tetapi saya lebih menyarankan untuk membaca bukunya. Ketika anak ini yang kecil yang pernah mati karena usus buntu, kemudian usus buntunya pecah. Saat racun menyebar ke seluruh tubuhnya dan dia masuk rumah sakit. Dan dia mati selama kurang lebih, kalau nggak salah 3 menitan dia mati. Karena hancur kan racun di situ. Ternyata anak ini punya pengalaman naik ke surga. Dan dia lihat tubuhnya, dia lihat papanya yang seorang gembala yang pintar, sudah S3, pintar sekali. Papanya lagi marah-marah dengan Tuhan karena anaknya mati karena dia sudah pelayanan. Sementara dia lihat ibunya sedang berdoa bersama anggota jemaat gerejanya. Dia cuma lihat begitu, dan waktu dia naik, tiba-tiba malaikat ada menyambut dia. Dia ceritanya ini begitu detail. Ketika itu kemudian malaikat ini sedang menyanyi memuji Tuhan. Bahkan si anak kecil yang bernama Carlton ini dia bilang gini, lagunya boleh diganti nggak? Karena kan lagunya yang kayaknya menyambut anak ini dengan sambutan seperti anak-anak yang pulang ke surga dengan lagu yang na 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 gitu, nyanyi itu malaikat. Kemudian anak ini bilang gini, boleh nggak lagunya diganti? Malaikat tanya, ganti apa? We will rock you. Tahu nggak? We will rock you gitu. Ya, anak kecil kan, malaikatnya bilang nggak bisa, nggak bisa. Saudara, anak ini punya pengalaman yang begitu banyak, luar biasa. Sampai dia lihat terjadinya kedatangan Tuhan yang kedua kali dan bagaimana posisi bapaknya, dia tahu semua. Nah suatu hari kok bisa terbongkar, ceritanya begini. Anak ini ketika dia kejadiannya umur 3 tahun. Ketika dia umur 4-5 tahun, dia itu naik mobil bersama bapaknya. Terus kemudian bapaknya itu bilang gini, Carlton, kamu ingat di rumah sakit itu? Oh ya ingat. Dia sambil santai, ingat aku. Kenapa? Itu kan waktu aku ketemu sama Yesus itu kan. Kaget bapaknya. Kamu tuh ketemu Yesus? Ketemu Pak. Sejak itu dia cerita sampai umur 7 tahun. Dan jadilah buku judulnya The Heaven is for Real. Dan jadi film, itu kisah nyata. Nah, dia berkata gini, suatu kali bapaknya itu tanya,
iseng gini. Karena udah cerita, terus bapaknya tanya gini, Carlton, kenapa sih Yesus mati di atas kayu salib? Oh, aku tahu. Kenapa? Supaya hubungan antara papa, aku, sama orang-orang berdosa itu, supaya punya hubungan lagi dengan Bapa di sorga. Bapaknya nangis papanya. Kenapa? Itu buku S3, textbook yang begitu banyak yang dipelajari. Cuma dijawab oleh satu kalimat oleh seorang anak umur 4-5 tahun. Bahwa saudara punya kematian Yesus itu membuat saudara punya hubungan kembali dengan Allah. Bukankah berarti ketika Yesus ada di dalammu, benar ada aktivasi di mana ketika Yesus mati, nontonlah film The Chosen. Bapak Ibu kalau ada kesempatan, ada yang tahu film The Chosen? Angkat tangan yang sudah nonton? Oh, belum. Tonton. Bagus banget itu. Nah, ceritanya itu panjang kalau itu. Tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, apa yang terjadi? Tirai. Apa? Tirai yang membatasi antara ruang kudus dan ruang maha kudus terbelah. Artinya apa? Hubungan itu kembali loh. Peng. Itu aktivasi. Saudara punya akses. Tapi perubahan dalam hidupmu, hidup kita, apakah benar ketika ada akses itu, kemudian hidup kita berubah? Tunggu dulu. Makanya saya pernah membuat ilustrasi itu, kalau di anak-anak remaja atau anak-anak muda itu bilang gini. Kamu kok bisa tahu Allah ada di sini bagaimana? Bingung dia bahasanya. Walaupun kita gak melihat, tapi kita berkata gini, kamu percaya Tuhan ada di sini? Percaya? Gimana caranya tahu? Lah ya itu gak tahu saya. Saya akan berikan ilustrasi sederhana. Saudara, saya gak tahu di Sorong ini ada radio apa? Ada radio apa? Apa? Hah? Ya itulah pokoknya. Mau RRI, mau RRA, sudahlah. Saya mau tanya. Gelombang di sini nih, gelombang RRI ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Walaupun tidak kelihatan loh, tapi kok yakin ada? Karena tahu bahwa itu adalah gelombang, kita nggak kelihatan. Bagaimana mendengarkan radio RRI sebagai bukti bahwa itu ada di sini? Gunakan apa? Gunakan apa? Radio. Ada receivernya kan. Ketika Bapak Ibu kemudian putar receivernya RRI. Ya itu kan tahu RRI ini. Ada ini. Karena gelombang itu ditangkap oleh radio, receiver itu. Kenapa kita tahu dan merasa, berpikir dan kita percaya ada Allah di sini. Yang mana dia adalah roh walaupun tidak kelihatan. Karena saudara ada Roh Kudus di dalam hatimu. Itu receivernya. Sehingga makanya saya ngomong sama anak-anak itu. Mungkin tidak bisa semua lihat Tuhan. Tuhan akan secara khusus memperlihatkan diri itu kepada orang-orang yang memang dipilih. Tetapi dia akan tetap dan selalu mengizinkan bahwa setiap kita bahkan anak-anak itu merasakan kehadirannya di hatinya. Makanya kenapa anak-anak ketika kami ngadakan KKR mereka nangis. Bukan karena apa? Ketika ditanyain sama Pastor Yasin atau siapa kemarin ditanyain, nak kenapa kamu nangis? Ya karena aku senang. Loh kan lucu, senang nangis loh. Karena saya pernah ketemu anak yang ketemu Tuhan itu memeluk pilar gereja itu. Dipeluk begini. Nangis dia. Lah, saya di depannya kan nunggu dia selesai nangis. Sampai mamanya datang. Dia bingung lihat anaknya yang memeluk pilar sambil nangis. Saya kan juga ya bingung kenapa nangis meluk pilar. Terus dia tanya mamanya, Kak Tony, ini anak saya kenapa ya? Nah, ya itu. Saya juga nggak tahu kenapa. Terus, nak kamu kenapa? Ditanyain sama mamanya. Nak kamu kenapa? Berhenti sejenak ngomong.
Ketemu Yesus mah nangis lagi. Terus mamanya tuh tanya saya, loh kalau ketemu Yesus itu kan harusnya kan senang. Yesus. Tapi kok bisa nangis Kak Tony? Nah, saya juga nggak ngerti. Tapi setelah perenungan beberapa hari, beberapa bulan, saya jadi ngerti. Begini ya kakak. Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah nggak ketawa sampai mengeluarkan air mata? Pernah nggak? Wah, sampai nangis tuh. Pernah? Pernah kan? Ya itu. Tapi bisa nggak dibalik? Bapak Ibu pernah nggak kemudian nangis gitu? Nangis sampai tertawa, pernah? Oh, kalau Bapak Ibu pernah, berarti sudah nggak di sini. Saking sedihnya, masuk rumah sakit gila, pasti masuk rumah sakit gila. Itu putus itu ukurannya itu. Orang yang depresi yang mau jadi wakil rakyat nggak kepilih. Itu sedih sampai ketawa sama gini. Nah, itu berarti gitu. Berarti orang yang terlalu sedih, tertekan, stres, depresi, mental, benar-benar gangguan mental udah kena, saking sedihnya. Terakhir begini. Nah, kena tuh. Nah, artinya juga nggak normal kan? Tetapi kalau Bapak Ibu tertawa sampai nangis, itu mungkin. Jadi begitu orang itu punya pengalaman bersama dengan Tuhan, dia ada di dalam, itu terjadi sesuatu koneksi, aktivasi terjadi. Jadi berdoa, akses, dia bisa nangis, dia bisa bicara dengan Tuhan, dia bisa mendengar suara Tuhan. Jadi pertanyaannya bukan di situ, tetapi bagaimana hidupnya itu berubah, betul nggak? Karena Yesus itu ada di dalam kita, setiap orang percaya. Baik pendeta, pemain musik, WL, semuanya begitu. Ditanya, Yesus itu ada di dalam aku. Ada Roh Kudus? Ada. Bisa bahasa roh. Wow, sekarang ini ternyata saya ada info itu. Di Surabaya itu ada kelas bahasa roh. Tak pikir dulu guyon. Ternyata, ada ya. Bahkan lihatlah di YouTube, anakku tuh sampai mempertanyakan itu. Sampai dia nunjukkan YouTube. Pembicara itu khotbahnya bahasa roh. Sampingnya penterjemah bahasa roh. Keren kan? Waktu saya ngeliat YouTube itu langsung gini. Ngawur ini saya bilang. Jadi ngomong gini. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Udah lama sik. Ya, bertobatlah. Dan aku tuh gini, ini yang khotbah siapa, yang ngomong siapa gitu. Ini bahasa surga yang mana dimengerti dalam konteks terbatas, di mana itu lebih kepada manusia hubungannya dengan Allah. Terus ini terjemahkan begitu. Kayaknya sini juga ngomong apa, sini ngomong apa juga nggak tahu. Yang repot adalah PK-nya dual. PK-nya dual ini selesai itu bisa bertengkar. Aku yang khotbah, tapi aku yang bahasa roh. Nah, rame ini nanti, pukul-pukulan. Saya bilang sama anak saya ini, enggak, papi enggak percaya. Yang ini enggak percaya. Tapi terkait dan menerjemahkan bahasa roh, papi percaya. Tapi ini model khotbah kayak begini ini paling enak ini. Ya bahasa roh bagian bahasa roh doang, enggak tahu dia ngomong apa, pokoknya gitu. Yang satu udah, ini khotbah. Yang nyiapkan khotbah jadi siapa? Yang terjemahkan loh. Kan gitu. Ya oke lah, kita jangan perpanjang itu. Tetapi yang terjadi sebuah keanehan demi keanehan terjadi di mana-mana. Pertanyaannya, apakah benar itu adalah Tuhan yang tinggal dan ada di dalam hidup kita itu? Jadi kita melihat bahwa apa perubahan apa? Kenapa banyak orang Kristen, banyak orang yang dia percaya Yesus, kemudian dia mempercaya dan meyakini yang Yesus ada di dalam dirinya, rohnya teraktivasi, kemudian dia bahkan sudah melayani karena belajar melayani. Tetapi faktanya tidak ada perubahan di dalam hidupnya. Ini kok nggak bisa ya? Bisa tak tolong aja ya, Kak. Kak. Nah, gini. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada saudara? Di dalam, dikatakan di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kejadiannya adalah
ternyata bukan hanya cukup, kalau nanti kita bongkar Yohanes pasal 15 kita akan lebih mengerti. Bukan berarti hanya cukup Kristus yang ada dalam kita, tapi kita ada di dalam. Seringkali tahap itu berhenti sampai pada Yesus itu ada di dalamku. That is enough. Enggak. Itu belum cukup. Tetapi harus ada yang namanya kita ini harus di dalam Kristus. Kalau kita melihat lebih jauh lagi, next ini kayaknya problem kita buka dalam Yohanes. Kita buka ini. Dalam Yohanes pasal yang ke-15. Saudara. Yohanes pasal 15 mulai pasal 4, 5, kita lompat ke 7 dan 8. Saya menyiapkan firman ini semalam, itu tidak tahu tema gereja ini, tapi ketika tadi di situ istriku menyenggol saya gitu. Kamu tahu, kamu khotbah apa, Bi? Aku khotbah ini. Loh, kamu tahu temanya? Enggak, saya enggak tahu temanya. Terus lagu-lagunya pujian tadi ada beberapa, In Jesus, di dalam Tuhan. Gitu. Saya juga nggak tahu, nggak ada janjian, dong WL-nya aja saya nggak kenal. Gitu. Digayung sama Pak Fajar juga nggak ngomong. Wong saya ini pakai batik ini aja dibawakan istri saya. Saya tuh sudah ngomong, Pi siap untuk khotbah? Enggak, saya bilang gitu. Berangkat itu. Nah istri saya itu diam-diam itu melipatkan batik. Terus kemudian saya tahu gini loh, waktu kan baju-bajunya ditata di kamar gitu, di lemari itu. Loh, ada batik. Loh, kamu bawakan aku batik lah. Iya, Bi, siapa tahu khotbah. Enggak khotbah, enggak usah lah. Makanya sepatuku kan enggak matching. Enggak matching sepatunya karena enggak siap untuk khotbah gitu kan. Ya. Firman Tuhan katakan ini, Yohanes pasal yang 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini sebuah prinsip yang tidak bisa diabaikan dan dianggap remeh. Ketika katakan begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kita hanya berhenti pada aku di dalam kamu. Jadi artinya kita hanya berhenti sampai Yesus itu ada di dalam hati kita dan kita sudah bangga, udah senang. Tuhan bilang enggak, harus kau lengkapi dengan sesuatu yang mana itu adalah kamu harus di dalam aku. Firman Tuhan katakan, tinggal dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Kamu tidak akan berbuah, kamu tidak akan mengalami terobosan, kamu tidak akan mengalami perubahan yang Tuhan kehendaki dan inginkan. Apakah bisa orang yang hanya Yesus di dalam dirinya itu dia mengatakan hal yang rohani? Ya bisa saja. Karena rohnya teraktivasi. Tetapi apakah hidupnya benar-benar berubah? Tunggu dulu. Itu berbicara hal yang lain yang mana bukan dilanjutkan. Kita masih hidupnya harus dilanjutkan. Bahwa ketika Yesus ada di dalam kamu, diri kita juga harus ada di dalam Yesus. Saya akan tunjukkan ilustrasinya nanti dulu. Saya buat kejutan. Kemudian ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kembali diulang. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Diulang loh. Kembali lagi. Kemudian ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting-ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Bisa bayangkan orang-orang Kristen yang sudah melayani tapi hidupnya di luar
Kristus, walaupun Kristus ada di dalam dirinya, bagaimana mereka ternyata di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa yang empunya kebun anggur itu, maka dibuang dan dibakar. Ini masa-masa penantian, penampian. Bener-bener, saya tuh kalau dengar kayak gitu tentang hamba Tuhan, itu ngumar nih saya. Ternyata di dunia persilatan itu mengerikan. Apalagi di dunia penggembalaan ya Pak. Pak Fajar terang, Saya tuh masuk ke dunia penggembalaan itu, aduh kuadang itu ya. Rebutan pelayanan, rebutan uang, kemudian memanipulasi jemaat. Ngeri kali. Supaya gembala ini menjadikan domba-domba yang dipercayakan itu benar-benar menjadi semakin seperti Kristus. Godaannya banyak. Waktu duitnya sedikit gitu berdoa, berlutut dan nangis. Waktu duitnya banyak itu berlututnya iya karena mengucap syukur. Nangisnya enggak, haleluya. Duitnya bisa hilang dipakai untuk apa-apa. Tadi kami bercakap-cakap ya. Kalau ada pelecehan, saya ngomong dengan tim, karena saya pernah ketemu dengan konselor yang menangani korban-korban pelecehan yang ada di gereja. Dia ngomong apa? Pak Tony, dulu manggilnya sebagai Kak Tony, anak-anak yang dilecehkan oleh pendeta-pendeta atau hamba Tuhan, itu selalu kalah, tanda petik, ketika dia mengaku bahwa dia sudah dilecehkan. Kejadiannya sehingga akhirnya dia tidak mau bicara. Ketika dia speak up, itu satu, dia akan dihujat oleh semua jemaat. Yang kedua, keluarganya juga kena. Kemudian pasti pendetanya menang. Kenapa? Karena mimbar digunakan untuk pembenaran. Bukan menyampaikan kebenaran, tapi dipakai untuk pembenaran. Contoh nih, ada satu yang ini korban. Pendetanya naik ke mimbar akan berkata begini kan, Bapak Ibu sekalian, hari ini kalau Bapak Ibu dengar sesuatu, berdoa, ini adalah serangan iblis. Nah, serangan iblis itu. Doakan saya supaya tetap kuat. Bapak Ibu dengan bijak untuk mendengarkan dan melihat itu. Ini adalah hari-hari yang jahat. Lah, yang itu udah speak up, jadinya gimana? Dianggap dia yang menyerang pendetanya. Jadi pendeta ini akan menggunakan tempat ini sebagai pembenaran dia. Ini hati-hati, ini banyak kejadian, banyak kejadian. Bukan di sini, tapi di bawah gunung, pucuk-pucuk sana, enggak ada. Enggak ada yang di sini kan? Amin. Bilang sama kanan kirinya, tetap hidup kudus. Yes? Ya. Oke. Nah, kembali lagi. Dikatakan di sini, ketika aku di dalam Kristus di dalam aku dan aku di dalam Kristus. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Prinsipnya udah kelihatan. Saudara tidak akan mengalami breakthrough, terobosan. Saudara nggak mengalami itu kalau saudara tidak hidup kemudian saudara di dalam Kristus. Bagaimana pelayanan anak-anak yang kami lakukan bersama saya dan saya dengan istri saya, itu kadang dipandang sebelah mata. Yang cuma mungkin sekedar guru sekolah minggu, yang kadang kelasnya aja di pinggir, di lapangan. Saya pernah ngajar di jemuran, ngajar di jemuran. Berkibarnya ya kalau spray, baju, kalau yang berkibar yang lain. Sementara kita, Tuhan Yesus baik, wuku. Kan ya gak enak toh. Tapi gerejanya punya fasilitas yang bagus, alat musik lengkap, cuma gitar bolong dipakai itu. Saya pernah ngalamin. Saya pernah ngalami khotbah di bawah pohon di lapangan di depan gereja. Bawa tikar.
Dipandang sebelah mata, walaupun saya waktu itu adalah ketua sekolah minggu se-Surabaya. Karena saya sedang mengunjungi gereja-gereja cabang. Pernah di pinggir jalan, sementara saya khotbah di trotoar itu, ada sepeda motor lewat. Mari kita buka Matius. Berapa Kak? Matius. Tetapi yang ada di dalam diri, haleluya, merasakan itu. Kenapa? Karena saya tahu ada sesuatu, saya pikir mungkin dipandang sebelah mata. Tapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita hidup di dalam Yesus, pasti ada terobosan dan buah. Demikian pula Bapak Ibu, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga, semuanya gitu. Kenapa kok orang itu sulit berubah? Ya karena dia tidak ada di dalam Yesus. Yesus hanya berhenti di dalam dia, tapi dia nggak dalam Yesus. Dan firman itu yang menguatkan, yang melengkapi, yang menuai kuasa itu nggak ada dalam dirinya. Dia lebih banyak lihat detik.com, Shopee dan Tokopedia daripada firman itu. Saya akan tunjukkan ilustrasi itu dengan ini. Ini saya sekarang ngajak teman saya, silakan masuk. Masuk, ayo. Nah ini masuk nih, nah ini tiger nih ya. Nah ini masuk nih, nah ini, tenang ya, ini tigernya di. Gitu ya. Saya akan tunjukkan ilustrasi ini nanti. Nanti habis ini foto ya. Oke. Bapak Ibu gini. Ini yang pakai kalau benar dari kesepakatan. Ini namanya adalah Chris. Bener ya? Oh bukan nih. Bukan nih. Oke, tunggu dulu ya. Oke, tunggu dulu ya. Ini menarik sekali ilustrasi ini kan. Kita jadi tidak tahu siapa yang ada di dalam kan. Dari dua ini yang tidak kelihatan, istriku sama si Chris, sama si Offler sama si Gaby, tinggal 3 orang kemungkinannya. Ya. Tapi Offler kamu sudah kulihat kau di belakang. Jadi tinggal 2 kemungkinan. Ini istriku atau ini adalah Gaby. Oh tahu saya. Dari geraknya saya tahu, ini istriku yang tercinta. Betul? Bapak Ibu perhatikan begini. Kalau kita ada di dalam Kristus, itu ilustrasinya adalah seperti kita itu ada di dalam kostum. Tidak kelihatan siapa yang di dalam. Gak tahu. Makanya pelayanan yang dilakukan YISB dengan yayasan kami ketika jalan, itu ada istilah yang saya juga belajar sebelum ini, bukan dari YISB tapi dari pelayanan-pelayanan yang lain adalah nameless, faceless. Artinya kita tidak perlu nama yang untuk membanggakan diri kita, tetapi kita benar-benar ada di balik semua kemuliaan Tuhan, amin. Kan kadang sering kita ini pengen muncul, nah makanya tidak tahu kan di dalam siapa dia. Yang kelihatan adalah Kristus, yang kelihatan ini adalah tiger. Ketika dia menggunakan kostum ini, maka dia akan berlaku seperti tiger, kemudian yang menyenangkan, karena dia tahu bahwa tiger yang ini adalah tiger yang menghibur. Jadi gak mungkin kemudian dia ada dalam sini terus kemudian dia akan melakukan seperti apapun. Maka yang tetap kelihatan adalah tiger ini. Sudut mata dan pandangannya itu adalah sudut pandang mata tiger. Bapak Ibu, ketika kita ketemu dengan aktor yang sangat luar biasa menggunakan kostum gorila, Bapak Ibu kalau lihat di Hollywood ketika mereka latihan, itu mempelajari semua perilaku gorila, kemudian ketika menggunakan kostum gorila, maka dia seperti jadi gorila. Artinya bahwa kamu kepanasan ya yang. Dia gini, ada orang mungkin berusaha gini, sudahlah kamu kepanasan ya. Dia berkata, enggak.
Sama seperti biarkan aku tetap ada di dalam Kristus. Ada kesempatan dia untuk membuka, untuk bernafas. Tetapi saya pernah pakai kostum kayak begini loh. Nah ini sama Pak Samuel kan juga pernah ya Pak Samuel ya. Ini panasnya luar biasa. Ini kayaknya setelah ini dia perlu minum dingin. Yang ini. Jadi ketika ada di dalam Kristus, itu cara pandangnya, cara perilakunya, kemudian dia sudah bukan apa-apa lagi, tetapi hidupnya sudah di dalam kendali Allah. Kalau yang terjadi sekarang adalah ketika Kristus di dalam kita, ketika dia hanya seperti itu, maka ketika aktivasi terjadi, ketika melakukan itu, ketika daging kita, keinginan kita egois kita, ego kita, itu tetap mendominasi, dan Tuhan adalah Allah yang baik. Dia tidak menginginkan untuk memaksakan kehendaknya. Kecuali Anda memberikan sebuah akses untuk Allah memaksakan kehendaknya dalam hidup saudara. Salah satunya istri saya ini mendukung itu. Karena saya pernah baca buku bersama. Dan saya bilang gini, ini loh bukunya ada kesaksian. Hamba Tuhan ini bilang, Tuhan paksakan kehendakmu padaku. Dia bilang gini, papi kamu juga harus berdoa begitu. Ngawur aja, janganlah. Saya nggak siap, nggak berani gitu. Setiap kali ada pelayanan, istri saya selalu berkata, Pi, ayo Pi, doa kita. Paksakan kehendakmu padaku. Selalu saya bilang enggak. Enggak berani saya. Nah, tiba-tiba kalau terjadi sesuatu, kan enggak berani saya. Tapi ketika suatu kali kami pergi pelayanan di Jakarta, dengan istri saya, dia bilang, Pi, this is the time. You have to sit to the Lord. Paksakan kehendakmu padaku. Dan saat itu saya enggak tahu gimana, Tuhan paksakan kehendakmu padaku. Terjadi banyak perubahan dalam hidup saya. Kita berani. Coba Bapak Ibu berani gak ngomong gitu? Tuhan paksakan kehendakmu padaku. Berani? Coba bilang sama kanan kiri, kamu berani gak? Ayo ngomong coba tanya. Berani gak? Ayo berani gak? Ayo. Terus tiba-tiba gini, aku minta pekerjaanmu. Oh ya nanti dulu kalau itu. Aku minta pacarmu. Nanti dulu. Berat loh. Ya. Tapi saya percaya bahwa gini, setiap orang akan mengalami suatu proses dan ini penting. Ada hidupnya itu ada di dalam Yesus. Apa yang dia lihat, tetap dia akan melihat seperti yang Yesus lihat. Apa yang dipikirkan adalah apa yang seperti Tuhan Yesus pikirkan. Apa yang ada di hatinya adalah sama seperti hati Yesus. Apa yang diucapkan, ya dia ngerti. Apa yang diucapkan, dia sudah gak bisa lagi ngomong teriak-teriak, tapi dia ngomong, seperti suara Allah sendiri yang bicara. Makanya anak-anak akan lihat gini, Tiger. Maka anak-anak akan datang dan minta foto kepada dia. Foto gitu. Tapi ketika dia gak pakai ini, orang mana ada foto. Saya pernah pakai kostum gini, banyak orang yang foto, anak-anak kumpul, foto. Tiger. Tapi ketika saya nggak menggunakan Tiger itu nggak ada satupun yang foto sama saya. Ngapain itu? Biarkan kemuliaan Tuhan sendiri yang dikenakan. Amin. Semoga ilustrasi ini Bapak Ibu mengerti ya, paham. Jadi setiap kali lihat kostum di luar sana, di jalan sana, Bapak Ibu saya ingat, oh ini seperti ilustrasi itu. Apakah hidupku sudah ada di dalam Kristus sama belum? Amin. Terima kasih Tiger. Tuhan Yesus berkati ya. Oke. Ini adalah sebuah prinsip. Kita ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kita. Ini prinsip. Biarkanlah semua yang, ini mungkin sederhana firman ini. Tetapi membuat kita restore. Kita dipulihkan, dikembalikan lagi. Bahwa jangan-jangan kita hanya berhenti sampai pada Yesus yang ada di dalam diri kita saja. Tetapi yang diinginkan Tuhan bahwa kita juga, kita ada di dalam Dia. Gak mudah, percaya saya. Tetapi itu yang memang harus Tuhan inginkan dan kehendaki. Sampai kita benar-benar ada di dalam Dia. Dan kehendaknya lah yang kita lakukan. Amin. Mari kita tunduk kepala, saya undang. Haleluya.
Bapak Ibu, ketika kita berbicara kehendak Allah, selalu kita ingat bahwa Yesus ingin kita semakin serupa dengannya. Itu kehendaknya, yang diantara semua kehendak Dia adalah kita semakin serupa dengan Kristus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ada satu di sekitar tahun 70-an, ada sebuah gerakan yang menurut saya itu adalah gerakan yang masih relevan sampai sekarang, yaitu WWJD. Artinya, what would Jesus do? Istilah itu begitu ramai pada tahun-tahun itu. Anak-anak muda. Artinya begini, ada dua arti. Yang pertama, ingatlah apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam hidupmu. Tetapi ada arti yang lain yang dalam perkembangannya adalah gini. Kalau itu seandainya Yesus dalam dirimu dan kamu ada di dalam Yesus, kira-kira Yesus akan melakukan apa? Itu yang menjadi istri saya dan saya itu selalu pikirkan ketika kami melakukan pelayanan atau apapun. Kami dikhianati oleh banyak orang. Teman-teman tahu ini. Kami dikhianati, kami dikatain yang negatif di luar sana. Diolok-oloklah pelayanan kami. Secara manusia kami jengkel. Sudah dia nggak tahu, nggak terjun, tapi dia begini begitu. Dulu pelayanan di yayasan kami sebelum ada gedung, semuanya pada berdoa bersama. Mereka juga nggak lakukan apa-apa, cuman itu dan pelayanan bersama-sama. Tapi begitu Tuhan sediakan kami gedung 4,5 lantai, kami ada di situ. Mulailah mereka bertanya, ini uangnya dari mana? Ini sumbangan dari mana? Wah, menjengkelkan, dan kemudian keluar mereka mengatakan sesuatu tentang pelayanan kami. Secara manusia saya marah. Tapi selalu Tuhan tuh ingatkan istri saya dengan satu gini. Kalau seandainya itu Yesus itu kamu,
kamu berlakukan mereka seperti apa ya? Yesus akan melakukan apa? Ya Yesus masih melakukan, masih mengasihi. Ya kamu harus mengasihi. Ya Yesus akan mendatangi, kamu harus datangi. Jadi ada banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita. Itu kita gak pernah di dalam perspektif dan cara pikir, hati, bicara, mata seperti yang Yesus lakukan. Kalau engkau dengan suamimu, kalau engkau dengan istrimu, engkau dengan anak-anakmu, dengan pimpinan perusahaan, dengan orang-orang di sekitarmu, apa yang kamu Yesus lakukan? Kadang jempol kita ini ketika kita update status, atau kita sedang mengomentari sesuatu, kita gak bisa tahan karena kita kemarahan. Marah dengan pemerintah, marah dengan banyak hal. Bertanyalah pada diri sendiri seperti, kalau seandainya Yesus yang pegang handphonemu, Yesus kira-kira akan menulis apa ya? Ketika nonton pornografi di layarmu, di handphonemu, di tabletmu, dan di komputermu, kira-kira Yesus akan lakukan apa ya? Ketika engkau ada di motor, kemudian motormu diserempet oleh motor yang lain. Kira-kira kalau Yesus naik motor ini, kemudian diserempet, Yesus apakah bilang gini, woi lihat dong matanya, macam begitu? Kayaknya enggak juga ya. Nah itu sama dengan ketika kita hidup di dalam Kristus. Ada di dalam itu. Setiap apa yang kita lakukan, apa yang akan Yesus lakukan, apa akan Yesus katakan, apa akan Yesus lihat, apa yang akan Yesus dengar, apa yang akan Yesus pikirkan. Itu adalah ketika kita ada di dalamnya. Kalau selama ini saudara belum bisa sampai ke tahap itu, mari kita masuk ke tahap itu. Supaya semuanya itu dalam perspektif dan pandangan Kristus. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu, haleluya, hidupku sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Haleluya, selamanya. Haleluya. Biarkan musik mengalunkan pujian ini. Saudara merenungkan firman Tuhan ini baik-baik. Jesus. Haleluya. Sudahkah engkau hidup ada di dalam Kristus? Sudahkah apa yang kau lihat sekarang seperti Yesus melihat? Apakah yang kau kerjakan hari-hari ini seperti yang Yesus kerjakan? Apakah yang engkau ucapkan sama seperti yang Yesus ucapkan? Apakah yang kau rencanakan sama seperti yang Yesus rencanakan? Hidupmu dan hidupku tidak akan pernah mengalami perubahan selama kita tidak pernah hidup di dalam Kristus. Engkau tidak akan pernah bisa berbuah, itu prinsipnya. Dan engkau juga tidak bisa dan saya berbuah makin banyak. Tuhan, biarkan firman Tuhan hari ini menguatkan kami
Bukan hanya kami dengar dan kami lihat, tapi kami melakukannya. Dan hidup kami lebih berbuah, fruitful. Dan hidup kami mengalami satu perubahan dan membangkitkan dan diperbaiki. Dan terjadilah seperti kehendak-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya diberkati katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Masing-masing kita datang di hadapan Tuhan, bawa hidup kita di hadapannya. Kita mengarahkan pandangan kita kepada satu pribadi yang begitu luar biasa, yang begitu mengasihi setiap kita, yang menginginkan, selalu menginginkan yang terbaik bagi setiap kita. Dia telah melakukan yang terbaik, dan dia akan terus melakukan yang terbaik bagi setiap kita. Bahkan masa depan kita, dia ingin menyediakan masa depan yang terbaik bagi setiap kita. Sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, kita datang secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita uji setiap diri kita, sebab firman Tuhan berkata, jika kita makan dan minum, mengambil bagian dalam perjamuan kudus dengan cara yang tidak layak, maka perjamuan kudus tidak menjadi berkat bagi setiap kita. Itulah sebabnya sebelum kita mengambil bagian, semua kita bereskan hati kita di hadapan Tuhan, hidup kita di hadapan Tuhan, supaya perjamuan kudus yang kita ambil bagian di dalamnya pada pagi hari ini mendatangkan berkat bagi setiap kita. Terima kasih ya Tuhan. Layakkan setiap kami ya Bapa. Ampuni setiap kami. Pulihkan setiap kami, supaya kami layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih. Berkati roti dan anggur yang kami akan makan dan minum. Biarlah Tuhan melaluinya kuasa pengorbanan-Mu nyata dengan sempurna dalam hidup setiap kami, memulihkan kami, memberi kekuatan yang baru bagi kami, menyembuhkan kami, memberi semangat yang baru bagi kami untuk kami hidup melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Cara-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang
sama-sama mengangkat roti yang ada di tangan kita. Dengan mata yang tertuju kepada Dia, pribadi yang tergantung di atas kayu salib dengan tubuh yang hancur. Dia lakukan karena Dia mengasihi saudara dan saya. Dia melakukannya karena Dia tahu tanpa itu kita tidak akan punya apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Bahkan kita tidak punya pengharapan sama sekali. Tapi Dia lakukan itu karena Dia mau saudara dan saya punya pengharapan, punya masa depan. Itulah sebabnya ketika nanti kita makan roti ini, kita ingat bahwa satu pribadi yang begitu mengasihi kita, begitu menginginkan yang terbaik bagi setiap kita, supaya kita punya semangat, supaya kita punya komitmen untuk membangun hidup yang baik, untuk memiliki, untuk menikmati yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Pada malam ketika Ia hendak diserahkan, Ia mengambil roti. Ia mengucap syukur, Ia memecah-mecahkan dan mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah dan setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Apa yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudara? Kita ingat bahwa kita perlu menjaga hidup kita. Kita perlu menghargai pengorbanan Kristus di dalam hidup kita. Karena hanya itu yang membuat hidup kita jadi berarti saat ini. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama mengangkat cawan yang ada di tangan kita. Mengikut Tuhan bukan perjalanan hidup yang mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak kesukaran, ada banyak persoalan. Tapi satu yang pasti, Dia berjanji menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dan janjinya Dia meteraikan dengan darahnya sendiri. Artinya tidak mungkin Dia mengingkari janjinya Bapak Ibu Saudara. Sesulit apapun keadaan kita, Dia ada untuk kita. Dia sediakan pertolongan yang sempurna bagi setiap kita. Demikian juga sesudah itu Ia mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita bersyukur sama-sama di hadapan Tuhan. Kita syukuri anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kita. Kita syukuri pertolongan yang Tuhan sediakan bagi kita di hari-hari yang ada di depan kita. Kita syukuri janji Tuhan yang Tuhan sediakan di sepanjang perjalanan hidup kita ke depan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk masa depan yang baik. Terima kasih untuk semua pertolongan yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih untuk penggenapan janji-Mu yang Engkau sediakan bagi kami ya Allah. Di tahun-tahun yang ada di depan kami. Sesulit apapun tahun-tahun yang ada di depan kami tidak takut, kami tidak khawatir karena kami tahu Engkau sudah ada di sana ya Tuhan. Janji-Mu tersedia bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk siang hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi kami melalui perjamuan kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Oh, every time I see you, 그대 눈을 볼 때면 자꾸 가슴이 또 설레어와 내 운명이죠. 세상 끝이라도 menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu.
Shalom. Beranikah tetap engkau mencintai pasanganmu? Mencintai istrimu, mencintai suamimu. Sudah berapa lama usia pernikahan saudara? Ada yang 5 tahun, 10 tahun, bahkan mungkin sudah melewati masa-masa perak, perkawinan perak, lebih dari 25 tahun. Pertanyaannya, masihkah engkau mencintai istri atau suamimu? Seringkali kita berpikir bahwa tetap kok mencintai, tetapi apa buktinya? Masih beranikah engkau mengatakan, aku tetap mencintaimu? Datanglah dan hadirilah seminar selama 2 sesi pukul 6 sore di GKPB MDC Sorong di Jalan Wiku nomor 5, Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Anda akan bersama-sama bertemu dengan saya, Tony Nardiwiono, hamba Tuhan yang concern dan fokus kepada keluarga dan pendidikan untuk anak-anak sebagai orang tua. Selamat ketemu, jangan tunda dan mari bergabung bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Masihkah engkau berani mengatakan, aku mencintaimu pada pasangan? Selamat hari Minggu keluarga MDC, selamat datang buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di gereja kami. Anda bukan orang asing tetapi Anda adalah bagian dari keluarga kami. Saya percaya firman yang baru saja kita dengar dapat telah memberkati kita semua di minggu ini. Saya Aurel, saya akan membawakan MDC News minggu ini. Kesan-kesan masih berjalan seperti biasa di hari Selasa dan hari Rabu. Di hari Selasa ada kesan remaja dan pemuda, dan di hari Rabu ada kesan umum. Bagi Bapak Ibu Saudara dan teman-teman yang belum mengikuti kesan, ayo bergabung, karena di dalam kesan kita saling mendukung, saling mendoakan, dan kalian bisa juga sharing tentang setiap apa yang menjadi pergumulan kalian. Jangan lupa juga ada doa puasa di Geraha MDC jam 6 sore dan ada juga doa anak di Serbaguna. Buat Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak usia dini jangan lupa dibawa. Dan bagi seluruh pelayan jangan lupa untuk ikut doa puasa. Karena di doa puasa kamu bisa datang membawa pergumulanmu dan datang ke hadapan Tuhan dengan membawa setiap pengharapanmu kepada Tuhan. Agar Tuhan saja yang menghendakinya dan Tuhan yanglah memberkati kita semua. Dan jemaat yang ingin mentransfer via bank, Anda dapat mentransferkannya pada rekening berikut. Persembahan misi, umum, khusus, dan sekolah minggu dapat Anda transfer pada nomor rekening Bank BRI 0220822395 atas nama GKPB Sorong. Persembahan persepuluhan dapat Anda transfer pada nomor rekening Bank BNI 0220823398 atas nama GKPB Sorong Persepuluhan. Dan persembahan pembangunan dapat Anda transfer pada nomor rekening Bank BNI 22082239393 atas nama GKPB Sorong Pembangunan. Bagi seluruh pelayan, jangan lewatkan doa pelayan di hari Senin pukul 7 malam di tempat ini. Wajib hadir ya. Ibadah harian ada setiap harinya, pagi, siang, dan malam. Saudara dapat melakukannya menggunakan aplikasi ibadah harian yang dapat di-download di Play Store maupun App Store. Awali minggu Anda dengan doa pagi pukul 5 subuh melalui aplikasi Zoom. Link Zoom dapat Anda lihat pada slide berikut. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang telah membantu menjaga tempat ini tetap bersih dengan tidak membuang sampah di dalam maupun di luar gereja. Bagi Bapak Ibu Saudara yang telah mendaftar kelas DK dan HB, setelah ibadah mohon tinggal sebentar karena akan diadakan orientasi kelas DK HB di tempat ini. Dalam Kristus ku percaya, ada kamu. Hai Sobat Muda, jangan lewatkan Image Celebration di hari Selasa pukul 7 malam di Geraha MDC.
Sekian informasi MDC News minggu ini yang dapat saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara, saya percaya semua kita diberkati pada siang hari ini, amin. Mari bangkit berdiri. Pertama-tama kami segenap DPJ Gembala dari GKPB MDC Sorong mengucapkan terima kasih buat pelayanan daripada Bapak Pendeta Tony dan juga tim, juga yang sudah melayani KKR di Kota Sorong tetap menjadi terang bagi setiap anak-anak yang ada di Kota Sorong. Kiranya pelayanan Bapak dan tim diberkati Tuhan lebih luar biasa lagi. Baik, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami. Kami masuk di dalam bulan Maret ini ya Tuhan. Dengan iman percaya kami ya Tuhan, dalam bulan Maret ini ada berkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada kasih Tuhan, perlindungan serta cinta Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap umat Tuhan yang ada di tempat ini. Berkati setiap usaha pekerjaan mereka, berkati setiap kehidupan keluarga mereka ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan. Bahkan Tuhan menjadi kunci jawaban bagi kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak mereka ya Tuhan, dalam pendidikan mereka, dalam sekolah mereka, Tuhan memberkati ya Bapa. Hamba berdoa ya Tuhan, dalam segala kondisi ekonomi kami yang ada saat ini, Tuhan Engkaulah satu-satunya pengharapan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami ya Tuhan. Berdoa menyerahkan seluruh jemaat MDC Sorong ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Berkati juga persembahan yang telah kami berikan ya Tuhan. Biarlah persembahan ini ya Tuhan menjadi dupa yang berbau harum bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membalaskan berlipat kali ganda seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga tetap berdoa menopang pelayanan dari Bapak Pendeta Tony bersama tim ya Tuhan. Biarlah Tuhan dalam pelayanan mereka, nama Tuhan lebih dipermuliakan ya Tuhan. Bahkan kuasa Tuhan dinyatakan dalam setiap pelayanan-pelayanan mereka ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kalau mereka datang ke tanah Papua, tanah Sorong ya Tuhan. Mereka menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu, bagi guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Dan kami percaya pelayanan mereka akan memberikan dampak yang positif bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati mereka ya Tuhan. Kalaupun mereka akan berpisah dari Sorong ya Tuhan, biarlah Tuhan tetap menyertai mereka. Lindungi mereka dalam segala aktivitas mereka, perjalanan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat segala kasih setia dan anugerah kami, anugerah-Mu ya Tuhan. Dan juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan segala pergumulan kami, dalam basar kami pembangunan, Tuhan juga memberkati ya Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang membeli ya Tuhan. Dan kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan. Kami tetap berdoa menyerahkan pembangunan gedung gereja kami. Biarlah Tuhan turut campur tangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu. Pulanglah, terimalah berkat yang terbaik daripada Allah. Berkat kasih karunia daripada Allah Bapa. Cinta kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan, pertolongan, dan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu.